Iya, halo, ini bisa diceritakan setelah kan udah lumayan lama nih, setahun, gimana perasaannya kembali lagi bermain di Dilan? Perasaannya senang terus excited juga karena banyak sekali yang udah menunggu-nunggu film Milea Asmara dari Dilan ini. Terus kita juga udah mulai promo dan ketemu para Dilanisme lagi yang antusiasnya luar biasa sama film ini. Dan semoga mereka semua bahagia dengan hasilnya seperti kita bahagia juga promo. Dan yang sebenarnya yang menariknya juga adalah perjalanan bukan hanya untuk kita juga, tapi untuk Milanisme itu sebuah perjalanan juga. Iya. Itu sih. Dan emang itu kita pernah bilang sebenarnya film ini tuh bukan kitanya, kita tuh cuman yang buat makanan doang. Tapi entah makanan itu enak atau makanan itu dianggap, itu kan tergantung yang makan. Which is tergantung audiens, tergantung para penonton, tergantung para pecinta Dilan. Jadi sebenarnya itu yang sebenarnya kita ini adalah sebuah penyelesaian yang kita dulu pernah racik untuk orang-orang tersebut di luar sana. Dan kita sebenarnya ini bukan hanya kerja baru, bukan hanya pengeluaran baru, tetapi persembahan ucapan terima kasih yang terbaru dari kita sih sebenarnya. Di film ini kan kalian semuanya udah mulai memasuki dunia kerja ya. Ada kesulitan nggak sih karakternya dari memerankan anak sekolah akhirnya sekarang memasuki dunia kerja? Kalau misalnya untuk kesulitan sih enggak, karena kita udah mainin peran ini dari 3 tahun yang lalu kali, harusnya dari Bilan 90. Jadi untuk develop karakter yang sama sih enggak. Paling yang menantang yang sedikit ada hal yang baru dari perkembangan karakternya adalah untuk melihat karakter kita pada saat bertambah usia, pada saat kita reuni, kita membawa representasikan karakter kita yang lebih dewasa. Itu dia sih. Kalau di sequel ini kan akan menjadi sequel terakhir nih. Gimana nih perasaan kalian kan sudah setelah satu tahunan di ini ketemu lagi terus akhirnya main Milea yang terakhir kali, gimana perasaannya? Perasaannya seneng pasti karena kebetulan film Milea ini syutingnya bareng sama yang Dilan 91 gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada syuting, kalau misalnya nggak digabung lebih seru lagi kali ya. Tapi kalau misalnya digabung lebih jatuhnya lebih kayak Omar biasa bilang lebih efisien ya. Lebih ya, efisiensi kan tercapai karena kita menggabungkan ini secara waktu dan secara realisasi realitasnya bukan sama sekali. Tapi jadi dalam pesan pas kita syuting itu belum kerasa gitu kan, karena tiba-tiba digabung, kita melakukan film kedua dan juga yang terakhir. Jadi pas dulu nggak ada, tiba-tiba pas lagi promo ini, lagi tahap-tahap ini kita benar-benar setelah ini tuh, selepas ini trilogi yang dari dulu kita dengar itu udah selesai. Ini adalah penutupnya gitu kan. Jadi mungkin perasaan dari saya sendiri dan mungkin teman-teman saya pun juga merasa itu adalah perasaan yang sangat, gimana kalau dibilangnya, nostalgic gitu lah. Tapi lagi-lagi kan kata lagunya kemesaran ini yang cepat berlalu kan. Jadi dalam soal hubungannya itu tidak ada yang kita sedihkan, tapi project yang kita share, project yang momen-momen yang kita pernah terjadi itu sesuatu yang menjadi kenangan yang gak akan hilang sih gitu. Oh, berarti yang waktu Dilan pertama sama Milea itu syutingnya berbarengan. Dilan kedua. Gitu. Berarti ini setelah Dilan kedua sama sekarang ini udah berapa lama nggak ketemu? Cukup lama sih kalau misalnya, tergantung Untuk promo ya. promo sekitar setahunan. Tapi Di luar situ kan di luar situ kita juga kadang ketemu hangout. paling susah sih Omara, karena Omara kan lagi studi di luar. Jadi tergantung kalau misalnya dia di sini pasti kita ketemuan. Pertama kali aku ikut promo sebenarnya, karena renggang waktunya kan biasanya setiap kali aku di luar lagi kuliah. Tapi pas ini kan kita syuting dulu November 2018. Editan pertama tuh Februari juga ya? Februari Maret 2019. Itu kan saya nggak sempat ikut promo, tapi ada renggang 1 tahun itu loh. 1 tahun itu adalah macam injury time-nya kita tiba-tiba menyatu lagi kan sekarang. Jadi sebenarnya banyak kan yang kayak inget gak waktu itu. Jadi pembicaraan kita tuh 60% dipopulasikan dengan kayak inget gak waktu itu. Jadi sangat bittersweet-nya ada gitu. Apa yang paling diingat, mungkin kejadian yang dulu kejadian yang paling diingat, momen yang paling diingat? Wah, banyak sih kejadian. Baik banget ya. Banyak sih sebenarnya memorisnya juga dalam
pada saat syuting lah, kebersamaan dan kumpul, iya, lihat muka-muka baru bangun tidur. Itu ya, itu adalah itu sih setiap kali aku ditanya, yang paling aku ingat kamu bangun tidur. Iya, Karena jam 5 kita di set. jam 5 di Bandung pagi-pagi. Iya, kita nungguin azan subuh. Semua pada bangun, masih muka kesel, masih muka capek, tapi juga ada menyegarkan diri. Jam 7 udah on cam. Di situ semua Dan di Bandung. Dan di Bandung. Tapi di luar project itu masih silaturahmi nggak, maksudnya sering hangout bareng atau seperti apa? Beberapa kali ya. Karena kita juga ada grup juga sih. Iya. Untuk ketemu semua sekaligus mungkin itu tergantung jadwal, tapi kita ketemu satu sama lain beberapa kali. Kayak misal nggak sengaja, ketemu Yori, apa kabar Yori, gimana? Kalau menurutku selepas project ini, kalau aku jujur, ini adalah project menurutku yang sangat spesial karena dari project ini dan project yang lain, teman-temanku mereka menjadi definisi apa teman gitu loh. Dan teman-temanku yang aku harus jika aku harus menceritakan teman-temanku di Indonesia atau teman-temanku di sini, yang aku ceritakan adalah orang-orang Dilan ini. Dan itu satu hal yang tidak bisa digantikan dengan proyek-proyek lain sebenarnya. Itu kedekatan itulah. Mungkin ada, bisa dibocorin sedikit nggak, entah apa karakternya ada yang berbeda kah di Milea ini atau seperti apa? Itu sih paling perbedaannya pas pada dewasa saat ya. di reuni gitu, yang ada di trailer. Walaupun itu sebenarnya cuma sepotong sih, cuma ada Lihat pasti ya, ada perbedaan yang direpresentasikan sama karakternya masing-masing. Mungkin ada imbauan kenapa orang harus nonton Milea, Suara Milea buat Dilan ini? Kenapa orang harus nonton film Milea? Karena semua pertanyaan-pertanyaan kalian akan terjawab di film ini. Terus juga sudut pandangnya berbeda ya di film ketiga, dan mungkin banyak orang yang kayak tadi aku bilang nanya, oh kenapa sih Dilan melakukan ini, kenapa Dilan kok kayak gini, kenapa sih kayak gitu. Tuh di film ketiga ini dia akan menjelaskan karena memang film ketiga sudut pandang ini. Masa nonton konser kan nonton lagu terakhir sih? Iya benar. Kayak dan gak finalnya kan yang paling besar gitu loh, yang selalu ada kembang apinya, selalu petasannya, kemudian dalamnya dan finale. Orang nanti 31 Desember sama. Salah satu kelengkapan logika dalam Dilan itu sendiri mungkin karena satu dan kedua adalah sudut pandang dari Milea melalui jalan cerita, maksudnya penceritaan yang sama, tapi kali ini ada penceritaan dengan alur yang sama juga beberapanya, tapi melalui sudut pandang Dilan yang tadinya ada kosong, cuma sekarang diisi dengan kenapa dia bisa ngelakuin ini, hal-hal yang lain itu dijelasin di sini sih, karena kita jadi bisa tahu bagaimana cara kerja logikanya Dilan dalam dengan apapun yang terjadi. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan, ini kan film Milea yang terakhir, mungkin ada yang ingin disampaikan atau yang paling mengena gitu, paling diingat gitu dari Milea kata dalam pertemanan kalian, entah di dalam proyek atau di luar proyek film ini atau di dalam film yang paling mengena di hati gitu sebutnya. Momen yang kita bagikan sih ya. Iya, momen yang kita bagikan sih gitu sih mungkin yang salah satu yang cukup besar. Momen seperti apa itu kebersamaannya kan? Iya, momen kebersamaan kan. Pas lagi ada di set, syuting, terus pas lagi nggak syuting juga ya sebenarnya. Iya, jadi kayak ya sebenarnya rasanya film ini pada saat syuting atau misal pun tidak syuting, rasanya pada saat kita menjalani SMA juga persis dari kelas 1 SMA itu 1990 sampai sekarang ya itu SMA 3 dan mau lulus dan kita mau lanjut ke kuliah. Itu dia sebenarnya rasanya. Jadi bisa di recall gimana rasanya pada saat kita masing-masing menjalani SMA. Tapi sedih nggak sih Mas, maksudnya udah Milea yang terakhir nih gitu? Ya rasanya seperti SMA 3 mau kuliah. Iya. Itu dia persis rasanya kayak gitu. Karena kita udah melewati perjalanan bareng-bareng selama 3 tahun dan ya seperti itu sih. Ini experience-nya SMA menurutku tuh ini, misalnya orang-orang mendambakan sebuah yang ini di sekolah bareng-bareng, lembur bareng-bareng, kerjain tugas bareng-bareng, sama kita baca skrip sampai malam.
kita ada breaknya bareng-bareng, kita makan-makan bareng-bareng, kita cerita-cerita bareng-bareng, kita curhat bareng-bareng. Jadi Semuanya. walau hanya sebulan ya, tapi syuting maksudku, tapi momen-momennya itu yang dari kata Julie dan Yuriko itu adalah sesuatu yang kita pegang selamanya. Nah, aku akan aku bawa sampai mati sih pembicaraan-pembicaraan punya dengan Julio, dengan Yuriko, nggak akan hilang sih. Bukan hanya sebatas film di layar kaca aja, ini kerennya tuh itu, maksudnya sebuah driving force yang kita nggak akan pernah sadar sekuat itu. Iya, oke.